Timnas Indonesia baru saja menuntaskan perjalanan di Piala AFF 2022. Tim racikan pelatih Sintayong gagal mencapai target juara. Kini Timnas Indonesia resmi dibubarkan. Sebelumnya PSSI menargetkan Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya. Laju Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 terhenti pada semifinal akibat kalah agregat 0-2 dari Vietnam dalam partai dua leg pada 6 dan 9 Januari 2023. Tim Garuda bermain imbang 0-0 melawan Vietnam dalam pertemuan pertama 4 besar Piala AFF 2022 pada 6 Januari 2023 dan takluk 0-2 pada 3 hari berselang. Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengungkapkan beberapa pemain Timnas Indonesia telah pulang ke klubnya masing-masing untuk kembali berkompetisi, termasuk di BRI Liga 1 2022-2023. PSSI mengabarkan bahwa sejumlah pemain Timnas Indonesia juga masih ada yang bertahan di Jakarta untuk mengurus keperluan lainnya. BRI Liga 1 mulai bergulir lagi dan para pemain pulang ke klub masing-masing, ujar Iryawan dinukil dari laman PSSI. Tentu ada pula pemain yang harus kembali meninggalkan Indonesia karena bermain untuk klub luar negeri. Itu juga menitipkan pesan untuk para pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Satu diantaranya untuk tetap menjaga semangat. Yang penting pemain harus tetap semangat untuk mengejar prestasi lebih baik lagi, ucap Iryawan. Timnas Indonesia kemungkinan akan kembali berkumpul pada pertengahan Maret tahun ini guna mengikuti FIFA Matchday pada periode 20 sampai 28 Maret 2023. Asisten pelatih Persis Solo, Rasiman menilai bahwa kegagalan Timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF 2022 disebabkan oleh beberapa faktor krusial. Langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 harus terhenti di babak semifinal setelah kalah agregat 0-2 dari Vietnam. Tim Merah Putih pun harus menunggu lebih lama untuk menuntaskan dahaga trofi. Pada leg kedua yang berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, performa skuad Merah Putih memang tampak seolah kehabisan bensin untuk meladeni tim tuan rumah. Setidaknya ada sejumlah faktor yang bisa menjelaskan permasalahan ini, utamanya berkaitan dengan akumulasi kelelahan akibat strategi Sintayong dalam merotasi pemain Timnas Indonesia yang patut dipertanyakan. Rasiman memberikan analisisnya terkait persoalan ini. Menurut pelatih yang tengah menempuh kursus kepelatihan lisensi AFC Pro ini, pada aspek sport science yang kurang dimaksimalkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Skuad Vietnam merayakan gol Nguyen Tien Linh ke gawang Indonesia di leg kedua semifinal Piala AFF 2022 di Maidin Stadion Hanoi. Sebetulnya aspek ini sudah sempat disampaikan Rasiman saat berbincang dengan bola.com satu hari sebelum laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia kontra Vietnam. Analisisnya pun akhirnya terbukti di atas lapangan. Dari kemarin sudah saya bahas tentang ambisi Timnas Indonesia untuk memenangkan dengan sebanyak-banyaknya gol ketika menghadapi Filipina dengan tidak merotasi pemain, ujar Rasiman ketika dihubungi bola.com. Inilah yang terjadi sekarang. Ada 3 pertandingan beruntun dalam 8 hari. Saya merasa dari segi energi tidak maksimal. Terbukti Egy Maulana Fikri dan Rahmat Irianto cedera. Menurutnya ambisi Sintayong untuk meraih kemenangan telak atas Filipina demi merebut status sebagai juara klasemen akhir grup A Piala AFF 2022 memang menghasilkan masalah. Nyaris seluruh pemain yang turun pada laga kontra Filipina adalah pemain yang biasa mengisi daftar 11 pemain pertama.
Hanya Rizky Ridho yang berbeda karena Jordi Amat mendapatkan larangan akumulasi kartu. Aksi pelatih timnas Indonesia saat tim asuhannya duel lawan Vietnam di leg 1 semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. Imbas dari keputusan Sintayong untuk menurunkan komposisi tim terbaiknya. Dan guys, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.